Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyelamat kita besok dunia dan akhirat. Amin. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu, terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada yang sedang menyaksikan acara ini di dalam negeri maupun di luar negeri, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk semua, bisa diaplikasikan atau dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Analisa-analisa lewat tausiahnya Pak Ustadz Dano. Senang sekali, alhamdulillah saya Bobi Maulana beserta guru kita Pak Ustadz Dano bisa menemani pemirsa semua di program keseharian kita. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukan hati. Pemirsa, siapapun yang sedang menyaksikan acara ini, kita sebagai warga negara Republik Indonesia tidak terlepas dari namanya perbedaan ya, karena negara kita ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi insya Allah tetap satu jua gitu ya. Nah, perbedaan itu bagaimana cara mencikapinya? Nah, ini nanti akan disampaikan tausiahnya oleh Pak Ustadz Dano, karena tema kita saling menghormati perbedaan, baik itu pandangan politik, perbedaan agama, perbedaan pandangan dalam hal apapun. Bagaimana cara Islam melihat ini? Silahkan tausiahnya Pak Ustadz. Terima kasih Mas Bobi. Sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Amin Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Tema kita bagus, sangat bagus sekali, saling menghormati perbedaan. Jadi memang negara kita ini kan banyak partai politiknya, banyak agama yang dicatat di Indonesia, kemudian kita sendiri beragama Islam. Dan jangan sampai kita saling menjatuhkan antara kelompok atau golongan Islam yang satu dengan yang lain. Iya. Tidak usah. Apalagi kalau memang kita itu hanya beda cara berpikir, beda pendapat biasa. Selama dalil itu jelas, dalil itu ada dalam Quran, ada dalam hadis sahih. Perbedaan itu hal yang biasa. Tetapi yang tidak biasa adalah mulutnya kita merasa benar. Padahal kalau sudah mulutnya kita, pikiran kita, hati kita merasa benar, itu sudah dianggap sesat oleh Allah Ta'ala. Karena kalau mudah merasa benar, berarti ada yang mau kita salahkan. Kalau kita sudah merasa benar, berarti ada yang mau kita salahkan. Dan kalau itu kita salahkan, berarti kita merasa benar, dia dianggap sesat oleh Allah Ta'ala. Kelompok itu, golongan itu dianggap sesat oleh Allah Ta'ala. Siapapun. Imamnya, ya dia harus belajar nanti di akhirat. Dan ini saya bercerita, tidak saya tutup-tutupi. Wala tajassasu, wala yaktab ba'dukum ba'do. Jadi di sini sudah diceritakan jelas sekali, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Allah sudah menceritakan jangan, ya sudah, jangan dilakukan. Kalau memang dia punya perbedaan ini, kita lihat, oh dia jelas dalilnya, sudah kita hormati aja. Yang lain juga punya dalil yang ini, udah ngapain kita saling tarung, apalagi satu syahadat, satu nabi, satu Allah, satu kitab. Berhaji juga satu, walaupun tahun ini belum bisa ya. Kita harus pahami, jangan merasa kita itu, kelompok kita itu menggunjing kelompok yang lain. Itu sudah dilarang oleh Allah Ta'ala, merasa benar dari gunjingan tersebut. Tapi kalau kita masih aja seperti itu, ya sudah. Nanti akan merasakan di akhirat yang itu bergulir. Ya, kelompok satu merasa benar itu bergulir benar, dan itu nggak akan kerasa. Apalagi dengan kata-kata yang sangat manis, tertutup rapi dengan tutupan casing yang memang kelihatannya bisa dipercaya, tetapi ajarannya titik-titik tersebut sebenarnya salah. Merasa benar berarti ada yang disalahkan. Kalau sudah merasa benar, dianggap sesat oleh Allah Ta'ala. Dan selamanya itu tidak ada koreksi, tidak ada yang bisa menyelesaikan. Ya. Nah, mursyid-mursyidnya, ya nanti dia akan berhadapan dengan Allah Ta'ala di akhirat. Kalau tidak berubah, selesai. Apakah kita mau begitu? Belajar jangan, kita jangan mau yang seperti itu. Selama itu satu syahadat, selama satu Allah,
Selama satu kitab, satu nabi itu saudara. Ingat ya, saudara kita, namanya saudara itu tidak boleh kita itu mau menyalah-nyalahkan. Apalagi perbedaan politik. Nggak bisa seperti itu. Kita harus belajar sendiri bahwa diri kita itu masih manusia, bukan malaikat. Kita harus belajar diri kita itu masih manusia, masih ada kesalahan. Bertutur kata aja Allah menyuruh kita, lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Kita sebagai seorang muslim disuruh oleh Allah Ta'ala lemah lembut kepada siapapun. Kok omongan kita kasar? Itu harus kita pikirkan. Kalau kita tidak mau lemah lembut, setiap saat yakin besok di akhirat itu mulutnya nggak sampai di neraka. Allahu a'lam. Itu hanya Allah, tapi kalau Allah sudah perintahkan lemah lembutlah kamu kepada mereka, dan banyak sekali peraturan akhlak di dalam Quran, dan itu kita langgar, saya nggak mau kita. Kalau itu dilanggar, silahkan merasakan sendiri. Saya menyampaikan sesuatu yang saya ketahui dan tertulis dalam Quran. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran kita berpikir dan meyakini bahwa Allah itu yang kita sembah. Ayo kita taat pada Allah Ta'ala. Atiullah, taatlah kepada Allah. Jangan semaunya kita sendiri, jangan ego kita yang kita pakai. Taatlah pada Allah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyelamat kita besok dunia dan akhirat. Amin. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu, terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. Selanjutnya pemirsa yang akan berikan tausiah seputar tema kita saling menghormati perbedaan. Tapi silakan Ustadz Abe Gifran. Silakan Ustadz. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama kita hormati guru kita sama-sama Al-Ustaz Danu, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Yang sama kita hormati Mas Bobi, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Segenap para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan pagi ini Allah Subhanahu wa ta'ala tanamkan hati kita untuk senantiasa bisa menerima perbedaan apapun dalam kehidupan kita semua. Amin. Ikhwan fillah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tema yang akan kita angkat adalah saling menghormati perbedaan. Perbedaan adalah tanda daripada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda daripada maha kebesaran dari segala apapun yang Allah ciptakan. Oleh karenanya ada siang, ada malam, ada kanan, ada kiri, ada gelap, ada terang. Ini adalah bagian dari kebesaran Allah yang bagaimana kita harus bisa menerima satu sama lainnya. Oleh karenanya ketika Allah menciptakan perbedaan ini, orang yang paling mulia di sisi Allah, siapa mereka? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah, bukan mereka yang kaya, bukan mereka yang miskin, bukan mereka yang punya kekuasaan, bukan mereka yang biasa saja, tapi ketika mereka punya ketakwaan, punya keimanan, punya pengetahuan agama yang tinggi serta mengamalkannya, maka ini adalah manusia-manusia yang menurut Allah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan sampai ketika kita menjadi orang tampan lalu menyepelekan orang yang kurang tampan. Ada yang begitu Mas Bobi? Ada, Bos. Mana orangnya? Udah pergi. Jangan sampai karena kita kaya lalu merendahkan yang miskin. Jangan sampai ketika kita punya pangkat lalu kesombongan dengan pangkat itu. Mohon maaf, Fir'aun, orang yang luar biasa, dia punya pangkat besar tapi tidak menjadi besar karena apa? Kesombongannya malah menjatuhkan ia dalam kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya perbedaan bukan sesuatu hal yang harus dipermasalahkan, tapi bagi mereka-mereka yang punya agama, perbedaan ini akan jadi rahmatan lil alamin. Saling bisa toleransi, saling bisa menghargai, saling bisa untuk bagaimana caranya perbedaan ini menyatukan satu sama lain. Tapi banyak kondisi saat ini orang menjatuhkan karena perbedaannya. Orang salah menyalahkan karena perbedaannya. Kenapa? Sebab karena yang mereka pikirkan adalah apa? Mereka merasa benar sendiri.
merasa menang sendiri, merasa lebih baik dari sendiri. Ketika ada orang yang mereka merasa demikian, Rasul katakan al-mananun, tidak akan pernah diterima amal seseorang ketika ia merasa benar dalam hidupnya. Oleh karenanya Allah ingatkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah teguh agar kita bisa menerima perbedaan. Dengan apa berpegang teguhnya? Dengan agama. Dengan agama, sehingganya mudah-mudahan agama ini memberikan keselamatan bagi kita, bukan hanya di dunia, tapi keselamatan di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallah iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Pak Ustaz Abe. Ya, Guru terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Pemirsa, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan dan ketakwaan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah iman kita tidak tergoyahkan, maka kita juga akan menjadi orang yang istilahnya bisa bertoleransi ya. Karena apa? Karena kita berpegang teguh kepada Allah dan agama kita agama Islam. Sekali lagi terima kasih tausiahnya guru-guru saya, Pak Ustadz Abe, Pak Ustadz Danu. Mari kita jangan terlalu membesar-besarkan perbedaan, fokus terhadap keimanan diri sendiri, fokus terhadap amal ibadah sendiri dulu ya. Baik. Selanjutnya pemirsa, kita akan kehadiran bintang tamu spesial, penyanyi top, legendaris bersuara khas. Kira-kira siapakah dia? Jangan kemana-mana, tapi silakan kolbu, sejukkan hati.